Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikinin konten lagi nih untuk teman-teman. So, hari ini adalah konten pertama gue di bulan Ramadan. Alhamdulillah masih bisa konten untuk teman-teman nih. Dan hari ini tuh cuacanya lumayan dingin, sejuk ya. Karena sore tadi sempat hujan juga. Ini masih basah nih motor gua. Teman-teman semua bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Semoga tambah barokah dari hari-hari sebelumnya. Amin. Dan hari ini ada juga yang mau gue bahas, yang memang lagi viral banget. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue mau membahas sesuatu topik yang memang lagi viral banget. Apa sih topiknya? Topiknya itu adalah sebenarnya agak-agak males juga sih yang ngebahas ini, tapi ya gue harus meluruskan sebagai motovlogger. Topiknya itu menyangkut motovlogger, John. Yang mana motovlogger ini dianggap sebagai orang yang arogan, John. Wow, luar biasa. Aplaus dulu dong, aplaus dulu. Kenapa bisa mendapatkan gelar seperti itu? Ya mungkin kebanyakan motovlogger di Indonesia ini seperti itu kali ya, kemungkinan makanya dapatlah julukan dari para penonton seperti itu. Tapi tunggu dulu, motovlogger yang seperti apa yang seperti itu? Di sini gua akan menjelaskan ke teman-teman semua bahwa tidak semua motovlogger seperti yang teman-teman ini bilang gitu. Ada memang banyak motovlogger yang seperti itu. Kita sebut saja oknum ya. Oke, jadi ada oknum yang seperti itu yang ngebuat citra motovlogger tuh jadi seperti itulah. Kenapa bisa disebut arogan? Mungkin saja, gini loh, mungkin saja penilaian para penonton seperti ini. Mentang-mentang ada action cam di helm, yang mana itu bisa merekam semua kegiatan di jalan, sehingga mereka kayak punya kekuatan lah gitu, kebal hukum lah gitu jatuhnya, bahwa mereka tuh udah nggak salah gitu loh. Padahal, oke Pak, silakan Pak. Padahal belum tentu, John. Belum tentu yang mereka lakukan ini sebagai seorang motovlogger ini benar gitu. Jangan teman-teman ini beranggapan gara-gara ada action cam jadi mereka semua jadi sewenang-wenang gitu. Enggak, John. Mohon maaf, enggak. Kenapa gue bilang begitu? Gue mewakili diri gue dan teman-teman yang tidak seperti itu gitu loh. Walaupun ada oknum-oknum motovlogger yang seperti itulah. Sebenarnya bukan baru-baru ini ya. Kemungkinan dari YouTuber generasi 1 pun juga udah ada gitu, kemungkinan jika bakal seperti yang teman-teman argumentasikan seperti itu mungkin sudah ada juga. Tapi kesini-sini motovlogger mendapat sebuah perhatian dari para netizen. Terlebih gue lihat info ini tuh di Facebook ya. Dan di sini gue mengucapkan alhamdulillah gitu loh. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah akhirnya motovlogger disenggol gitu. Setiap sesuatu yang disenggol dia akan melambung, dia akan naik, dia akan viral. Yang mana kalau viral itu adalah sebuah konsumsi umum yang dibutuhkan bagi seorang selebgram, selebritis atau apapun gitu ya. Jadi intinya alhamdulillah sih ya, disentil gitu motovlogger. Berarti tandanya motovlogger di Indonesia itu lagi naik daun, John. Bener gak sih? Oke, jadi gua ambil kesimpulan begini, John. Ada oknum yang bilang motovlogger adalah orang yang arogan di jalan. Tapi sebenarnya gue berargumentasi bahwa itu tidak semuanya gitu. Banyak juga motovlogger yang memberikan edukasi buat teman-teman. Banyak loh, jangan salah kaprah ya. Banyak, gue bilangnya banyak. Dan bahkan mungkin
teman-teman nonton motovlogger kebetulan aja mungkin ya yang seperti itu gitu, yang arogan, yang sukanya gebrak-gebrak, yang sukanya gebar-geber, yang sukanya marah-marah di jalan, mungkin aja kebetulan yang lagi trending pada saat teman-teman tonton tuh itu gitu. Tapi banyak kok yang enggak gitu. Intinya gini, kita kembalikan lagi ke teman-teman semua bahwa YouTube itu adalah sebuah wadah atau platform yang memang diciptakan untuk memberikan audio serta visual yang layak tonton gitu, yang layak untuk dipublikasikan, yang layak untuk dikonsumsi publik, ditonton untuk semua orang gitu. Kenapa gue bilang layak? Karena YouTube ini juga punya peraturan, John. Segala sesuatu hal yang peraturannya tidak bisa ditolerir sama YouTube itu tidak boleh dipublikasikan. Bahkan YouTube tidak segan-segan untuk menghapus akun channel YouTube-nya gitu, kalau seandainya memang dia banyak melanggar ketentuan dari pedoman YouTube gitu loh. Kenapa mereka lolos? Nah gini loh John, berarti dari pihak YouTube aksi-aksi yang teman-teman nonton itu mungkin bukan salah satu masuk dalam pelanggaran konten YouTube atau konten yang disuggest untuk YouTube gitu. Jadi garis besar itu adalah konten yang memang boleh dikonsumsi untuk seluruh publik, di ruang publik itu boleh dikonsumsi gitu. Yang salah di sini siapa? Yang salah di sini adalah, kita kembalikan lagi, penontonnya. Kenapa gue bilang penontonnya? Kalau teman-teman memang merasa tidak suka atau tidak tertarik dengan isi konten tersebut, alangkah baiknya tidak usah ditonton. Kenapa gue bilang seperti itu? Itu adalah salah satu cara yang tepat ketimbang teman-teman ini ngebully. Kalau teman-teman ngebully, asal teman-teman tahu ya, kalau kalian ngebully, itu dia akan semakin naik ratingnya, bahwa ada reaksi dari penonton gitu loh, yang mana postingan dia atau konten dia nanti akan banyak disuges untuk ditonton oleh seluruh orang gitu loh John. Jadi malah menguntungkan buat dia gitu. Cara satu-satunya apa? Ya nggak usah ditonton. Kalau memang teman-teman nggak suka dan tidak ada faedahnya, ya nggak usah ditonton. Banyak juga yang mengeluhkan gini loh, tontonan motovlog itu settingan, ini semuanya aksi-aksi yang tidak patut dicontoh segala macam. Halo teman-teman semua, setiap konten kreator itu berhak dan bebas untuk menentukan channelnya seperti apa. Kalau memang teman-teman merasa terganggu, alangkah baiknya tidak usah ditonton. Kenapa tadi gue bilang bebas? Gini, setiap konten kreator itu punya grafik analitiknya sendiri. Seandainya dia buat dengan cara settingan, dia membuahkan hasil yang sangat positif di dalam kontennya atau menaikkan kurva penonton, itu adalah salah satu bukti bahwa channel dia atau konten dia ini berhasil menarik simpatik publik gitu. Berhasil dia membuat suatu gebrakan dalam channel dia itu berhasil. Bukannya berarti ini salah. Oke, salah di mata publik gitu, karena banyak nilai minusnya. Tapi di mata konten kreator itu tidak salah. Dia tepat menentukan target penontonnya seperti apa. Pertama yang masalah settingan, yang kedua yang masalah ribut-ribut di jalan segala macam gitu. Kalau memang dia berhasil mendapatkan penonton yang banyak, ya itu bagus untuk dia. Walaupun sejujurnya gue juga kurang suka gitu ya. Kurang suka ada aksi-aksi settingan, ada aksi-aksi kekerasan di dalam konten kreator gitu, dalam motovlogger. Terus kayak misalnya ada ya yang mengarah-arah ke 17 plus atau 18 plus lah. Sejujurnya gue nggak suka, tapi gue nggak masalah gitu. Itu ada tuh gue nggak masalah, fine-fine aja. Yang penting teman-teman ini kalau memang nggak suka, nggak usah coba-coba ngeklik. Kalau teman-teman ngeklik, berarti teman-teman kepancing sama metode dia, dan dia berhasil menggait orang untuk mau nonton video dia. Keren loh dia. Di sini yang kegocek siapa? Yang kegocek ya teman-teman yang nonton. Jadi intinya seperti itu ya John. Intinya konten kreator itu terlihat arogan. Mungkin aja arogannya ini dia setting. Mereka sudah setting dan teman-teman kemakan sama dramanya gitu. Apa bedanya sih sama sinetron gitu kan? Karena sejujurnya YouTube itu dikonsumsi untuk orang Indonesia sebagai wadah hiburan dan wadah pencarian edukasi di dalam bentuk visual. Jadi kita lihat targetnya dia siapa. Kalau memang targetnya dia hiburan, ya udah biarkan. Kalau teman-teman merasa terganggu, ya mohon maaf.
Berarti teman-teman harus menseleksi mana yang tidak akan kalian tonton, mana yang akan kalian tonton. Kan simple ya, gitu aja. Sejujurnya memang susah loh, nyari konsep di dalam sebuah channel itu susah. Jadi kita untuk saling menghargai, cara menghargai kita sebagai seorang penonton. Kalau memang tidak suka dengan konten dia, ya tidak usah ditonton. Atau boleh ditonton tapi tidak usah dikomen. Itulah cara menghargai yang paling tepat. Gitu, gue nggak bela kanan kiri, gue coba ambil jalur tengahnya, yang mana gue tidak boleh tidak bisa bilang bahwa ini nggak boleh nih konten kayak gini. Oke, kalian bilang nggak boleh, tapi YouTube melegalkan gimana? YouTube tuh punya peraturan loh John, yang mana tidak boleh ada unsur kekerasan, tidak ada boleh unsur sara segala macam dan lain-lain. Itu sudah ditetapkan sama YouTube. Tapi kok kenapa bisa lolos? Berarti YouTube ini mengizinkan konten tersebut untuk dikonsumsi sebagai tontonan publik. Simple kan? Iyalah, itu gitu aja. Jadi teman-teman harap mengerti juga, banyak faktor yang menyebabkan kenapa sih dapat bulian, kenapa sih dapat ini. Ya mungkin karena kebanyakan motovlogger mungkin di mata orang itu arogan, mentang-mentang ada kamera di helmnya gitu loh. Seperti itu. Ya satu nilai itu yang sangat gue sayangkan. Kalau memang citra motovlogger di mata orang-orang tuh seperti itu yang gue sayangkan, sayang banget. Dan gue harap juga para motovlogger untuk bisa mengerem egonya di saat dia ini di publik gitu ya. Lu redam ego lo, jangan sampai lu mendapat citra buruk lah dari teman-teman. Intinya gitu. Jadi gua sih juga bebas ya, bebas gini. Nggak apa-apa teman-teman mau bilang motovlogger adalah orang yang arogan pun nggak apa-apa gitu. Gue juga mengizinkan atau melegalkan teman-teman buat mengomentari seorang motovlogger seperti itu. Dan gue juga nggak menyalahkan motovloggernya juga, karena memang target channel pasti berbeda-beda. Ada yang targetnya dikonsumsi sama anak kecil, ada yang memang dikonsumsi untuk orang yang dewasa, ada yang memang dikonsumsi untuk orang tua. Jadi banyak lah. Kalau teman-teman menuntut harusnya begini gini, yaudah cobain dulu jadi seorang motovlogger. Bahwa menjadi sesuatu itu sangat susah John, asli nggak bohong, susah loh. Coba dulu baru kita bisa komentar, karena menentukan target penonton itu sangat susah, asli nggak bohong. So kalau memang seperti itu adanya, gua sebagai perwakilan dari seorang motovlogger yang ya notabene gua nggak kenal siapa yang mereka judge, tapi di sini gua mau meminta maaf untuk teman-teman semua yang merasa dirugikan sama seorang motovlogger gitu. Intinya memang ada, gue juga mengakui memang ada juga oknum-oknum motovlogger yang seperti teman-teman bilang itu ada juga. Intinya begitu. Sebaiknya kita saling mengerti lah, antara motovlogger dan penonton saling mengerti dan memahami. Kalau memang ada konten yang terkait seperti itu, anggap saja gini, oh target penontonnya bukan gue nih gitu loh, karena gue nggak suka nih yang setting-settingan, gue nggak suka nih yang ribut-ribut, gue nggak suka nih yang 18 plus ke atas, gue nggak suka nih yang gue pernah nonton, maaf nih ya, gue pernah nonton motovlogger boncengin pocong Jun, boncengin kuntilanak. Itu keren anjir, keren untuk anak kecil, beneran dah, itu keren nggak bohong loh. Menurut gue tuh keren, dia berhasil menarik daya simpatik penonton, keren aja. Dan itu bisa viral kan, wow luar biasa ya. Berarti dia tepat sasaran gitu John. Intinya kalau lu nggak suka sama channel dia karena isinya settingan, karena isinya ribut, karena isinya 18 plus, ya tidak usah ditonton. Simple. Kalau kalian nggak nonton, dia tidak akan terekomendasi untuk dikonsumsi ke seluruh orang. Gampang sih, itu ilmu YouTube itu seperti itu. Ya nggak sih? Tapi terima kasih banyak buat teman-teman, buat netizen yang mau mengomentari tingkah laku motovlog. Waduh, gue senang banget beneran, karena berarti motovlogger di Indonesia ini sudah mulai ada taringnya gitu loh. Masalah arogansi di jalan, gue bisa bilang bahwa hal itu dilakukan hanya terhadap oknum-oknum yang ingin diakui sebagai seorang motovlogger. Udah, itu aja. Sama halnya kayak seorang polisi. Ada polisi gadungan, ada motovlogger gadungan. Motovlogger gadungan
dia akan merasa arogansi, itu sudah pasti. Polisi gadungan pun juga seperti itu, dia akan merasa lebih arogansi ketimbang polisi aslinya. Udah gitu kan, selesai kan, fix. Jadi teman-teman udah tahu intinya ilmunya itu. So thank you banget yang udah mau mencurahkan perasaannya di sini di dunia motovlogger. Gue berterima kasih banget. Semoga apa yang teman-teman inginkan semua bisa teman-teman dapatkan lah, intinya gitu. So kayaknya segini aja video gue untuk mengkulik tentang rumor yang sedang beredar, yang sedang viral ini. Semoga bisa terjawab, semoga bisa teranalisa dengan baik. Oke, dari gue cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike. Yuhuu.